Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kuba TV, perkenalkan nama saya Anas. Saya dari Guru Tahfidz Ar-Razi Boarding School. Saya di sini akan membawakan tema yang berjudul Al-Quran adalah sebab hidayah. Dari tema tersebut, Al-Quran adalah sebab hidayah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu berkata, bulan Ramadan terdapat karunia yang besar. Karunia tersebut adalah dengan diturunkannya Al-Quran ke bumi. Di dalamnya terdapat hidayah untuk maslahat di dunia dan di akhirat. Dan Al-Quran juga menjelaskan kebenaran dan keburukan dengan penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Al-Quran juga menerangkan bahwasanya manakah yang petunjuk dan manakah yang kesesatan, dan manakah orang yang bahagia dan manakah orang yang sengsara. Dari buku Taisir Al-Karim Ar-Rahman halaman 86. Al-Quran itu sebagai petunjuk dan manusia yang baik, beriman maupun kafir. Al-Quran menunjukkan manakah syirik, manakah kesesatan, dan manakah hidayah, manakah kejahilan, dan manakah petunjuk, di mana Al-Quran menunjukkan manfaat dan ilmu agama di dunia ini. Al-Quran juga adalah al-bayinat, yaitu penjelas dari petunjuk sebagai hujjah, berisi hidayah dan arisat pembimbingan. Baik, di sini kita tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullah, yaitu kalam Allah, yang di dalamnya terdapat banyak beribu-ribu kebaikan, dan barang siapa yang membacanya, di setiap hurufnya terdapat 10 kebaikan. Jika membaca Alif Lam Mim berarti dihitung 30, yaitu 30 kebaikan. Dan Allah menjelaskan yang lain tentang kita bisa belajar ilmu agama atau belajar ilmu Quran. Dan ada dalil yang disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama, yaitu ilmu Al-Quran atau ilmu din, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surganya. Dari sini Allah telah menjelaskan dan menjanjikan kepada kita, barang siapa yang menuntut ilmu agama dengan bersungguh-sungguh, barang siapa yang belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surganya. Dan di sini saya sebagai termasuk guru pengajar Al-Quran, saya sangat apresiasi dengan murid-murid di sini. Dengan hafalan mereka yang sudah lebih dari 5 juz, sudah ada 13 juz, 10 juz. Di usia kelas 9, di usia kelas 8, Masya Allah. Mereka mampu menghafal dengan baik. Mereka mampu merojah dengan baik. Dan tidak lupa dengan orang yang penghafal Al-Quran, tidak lupa dengan adab-adab yang harus dilakukan, yaitu adab penuntut ilmu, adab penghafal Al-Quran. Dan di sini saya ingin menasihatkan untuk diri saya pribadi dan untuk kalian, belajar Al-Quran itu adalah wajib, ya. Karena itu yang kita dengar dengan sehari-hari, salat 5 waktu. Karena ketika kita salat 5 waktu itu, kita selalu mendengar Al-Quran, dan kita dapat pahala di dalam salat itu. Termasuk pahala dalam kita mengikuti salat jamaah, pahala dalam kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan.
Dan di sini kita menasihatkan untuk diri saya dan pribadi dan untuk kalian bahwa Al-Quran ini adalah mudah. Mudah dalam artian kita bisa menyisakan waktu 10 menit, kita bisa menyisakan 5 menit, atau bahkan 3 menit saja untuk membaca Al-Quran. Selembar, 1 ayat bahkan, atau bahkan lebih baik setengah juz, lebih afdol. Kita bisa menyisakan dari 24 jam tersebut. Kita bisa menyisakan dengan 30 menit, atau misalkan setengah jam, atau misalkan 10 menit. Itu tidak akan mengurangi waktu-waktu kalian untuk waktu tidur, untuk waktu makan, untuk waktu bekerja, untuk waktu beribadah. Tidak akan mengurangi kalian. Kalian ada sempat waktu untuk 10 menit, kalian tinggal buka Al-Quran, buka kitab, kalian tinggal baca untuk 5 menit, 10 menit saja cukup. Karena apa? Karena kita, bagaimana kita ketika kita akan menjalani hari-hari tersebut, di dalam hari-hari tersebut adalah keberkahan di dalamnya. Dan kembali juga kepada Al-Quran dan Al-Quran sebab hidayah. Banyak orang-orang kafir di luar sana dengan melihat sosial eksperimen, yaitu ketika ada seseorang yang menyetel atau melantunkan suara Al-Quran atau suara azan, mereka simpatik mendengarkan hal tersebut, mendengarkan Al-Quran dan azan tersebut. Mereka bertanya-tanya, itu suara apa? Atau, wah indah sekali. Dan akhirnya mereka memikat suara tersebut dan mereka memberanikan diri untuk bertanya dan mempelajari Al-Quran tersebut. Dan akhirnya dengan hidayah tersebut mereka masuk Islam dan mereka mempelajari Al-Quran tersebut. Dan banyak hidayah-hidayah dari Al-Quran yang lain. Ya. Karena banyak di dalam Al-Quran tersebut banyak larangan atau perintah yang hampir mencakup keseharian kita. Itu banyak di dalam Al-Quran, perintah atau larangan tersebut. Dan saya sebutkan di awal tadi adalah Al-Quran juga menjelaskan kebenaran dan penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Manakah petunjuk dan manakah yang kesesatan, dan manakah yang bahagia dan manakah akan sengsara di dunia maupun di akhirat. Ya. Makanya untuk kita pribadi, untuk kalian, kita usahakan, kita kasih waktu untuk diri kita, untuk hari kita, waktu sedikit saja untuk memegang Al-Quran, untuk membaca Al-Quran tersebut. Baik, itu saja motivasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf atas omongan saya yang tidak berkenan atau misalkan penjelasan saya yang kurang berkenan. Saya minta maaf dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.